pemirsa, halo, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel, Reaching Out to Public bersama saya Nazira Nindi dan rekan saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah WMN News. Kepada pemateri dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih moderator. Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, saya diamanahkan untuk mendiskusikan materi terkait dengan membentuk dan mengembangkan kualitas hidup ya. Ini izin saya share screen. Terlihat? Oh, sudah terlihat PowerPoint saya. Sudah terlihat, Pak? Lihat ya. Oke, terima kasih. Baik. Jadi pada hari ini saya akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana strategi atau bagaimana cara membentuk dan mengembangkan kualitas diri menjadi mahasiswa. Ini saya kerucutkan lagi temanya atau judulnya, yaitu terkhusus dengan mahasiswa bimbingan dan konseling. Baik, untuk mengawali diskusi pada hari ini, saya ingin berdiskusi kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Kita sering mendengar bahwa kata-kata ini selalu kita dengar ya, bahwa yang muda yang berprestasi ya. Benar nggak? Selalu kita dengar, mahasiswa sekalian. Maaf di sini kurang kondusif. Sering kita dengar yang muda itu yang berprestasi ya. Tapi kenyataannya bahwa apakah benar yang muda sekarang itu banyak berprestasi? Nah, masa-masa yang sangat membingungkan ya, karena di usia muda ini tergolong unik. Muda ini adalah masa transisi, di mana masa itu dari masa kecil ke usia dewasa yang sangat penuh gejolak ya. Mungkin mahasiswa sekalian banyak mengalami problema, baik itu problema terkait dengan kuliahnya ya, lalu baik itu problema tentang pemilihan karirnya. Karena walaupun mahasiswa sekalian sudah memilih program studi bimbingan konseling yang menjadi pilihan, akan tetapi kadang-kadang masih banyak juga yang ragu ya. Masih banyak juga yang ragu ketika sudah berada di prodi bimbingan dan konseling. Nah, karir ini juga salah satu problem yang dialami oleh mahasiswa sekalian. Lalu juga problema tentang keluarga ya.
Problema tentang keluarga dan juga problema yang tidak kalah yang satu ini ya. Ini macet ini. Ini. Yaitu problema tentang percintaan ya. Ayo, siapa yang saat ini masih menjalin hubungan dengan pacarnya? Ada nggak? Ada? Ada, Pak. Ada, banyak. Nah, ini gambar yang saya ambil dari salah satu Instagram yang lagi viral ya. Ada anak sekolah yang sangat muda, tetapi perilakunya sudah seperti orang dewasa ya. Mahasiswa bisa lihat betapa mesranya perilaku yang ditunjukkan, tetapi dengan caption yang seolah-olah captionnya itu tidak melakukan apa-apa ya. Selamat pagi kakak-kakak Jones katanya. Kalian mana bisa kayak aku katanya. Lalu di hashtag pacaran tanpa nafsu. Wah, kalau sudah melihat gambar ini mungkin sudah penuh nafsu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya pada mahasiswa program studi bimbingan konseling di UMN, karena salah satu faktor penghambat kita itu sebagai muda-mudi tidak giat belajar, salah satu faktornya yang satu ini ya. Nah, faktor ini sangat banyak sangat banyak mempengaruhi aktivitas-aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Karena problem ini kita jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu pertanyaannya, jadi gimana nih supaya Anda semua mahasiswa bisa meningkatkan kualitas diri di usia muda dan juga bisa berprestasi. Nah, ini ada beberapa jurus ampuh ya. Bagaimana caranya membentuk dan mengembangkan kualitas hidup. Karena bagaimanapun kita sebagai insan ya, apalagi yang masih muda-muda ini, harus banyak melakukan hal-hal yang baik untuk menjamin kualitas hidup. Nah, ini yang pertama, untuk supaya hidup kita itu berkualitas, maka yang pertama yang kita lakukan adalah fokus pada tujuan. Nah, mahasiswa masuk dan memilih ke program studi bimbingan konseling itu atas dasar apa? Atas ikut-ikutankah? Atau memang dari hatinya kah? Atau itu karena paksaan? Ayo, siapa yang boleh memberikan komentar? Sini saya lihat ada Aini mahasiswanya ya. Ini semester berapa? 3, Pak. 3 ya. Nah, untuk saat ini gimana ini?
Masih bimbang? Anda mengambil jurusan bimbingan konseling? Enggak, Pak. Sudah kuat berarti ya? Iya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa dari kita ya yang masih ragu dengan pilihan karirnya. Nah, mungkin kita di Indonesia ini memang pilihan karir itu tidak disiapkan dari sejak dini ya, sebab banyak faktor yang membuat itu terjadi. Nah, jadi setelah kita masuk kuliah, kadang-kadang dan bahkan dari data yang sudah pernah saya peroleh, banyak yang salah jurusan ya ketika dia sudah berada atau sudah mengikuti perkuliahan, dia mulai bimbang. Ternyata jurusan yang diambilnya itu tidak tepat sasarannya. Nah, tetapi untuk menjadi supaya hidup kita itu berkualitas, maka karena Anda sudah mengambil jurusan, maka kita yang sudah memilih karir itu harus mau tidak mau harus fokus ya pada tujuan awal, itu apa? Menjadi guru bimbingan dan konseling ya. Walaupun di sini nanti banyak pilihan ya ketika kita sudah menjalani perkuliahan. Nah, ini gambar di mana seseorang mau memilih fokusnya itu mana ya, menjadi guru BK kah, atau menjadi pegawai bank, atau menjadi profesi yang lain. Nah, tips yang pertama itu kita harus fokus pada tujuan. Nah, untuk supaya kita fokus pada tujuan, sebaiknya kita sebagai mahasiswa harus mempersiapkan setidaknya mind mapping kita ya. Kita nanti mahasiswa sekalian bisa membuat secara mandiri apa goals kita ketika menjadi mahasiswa. Goalsnya itu adalah menjadi guru BK. Nanti di mind mappingnya itu dibuat untuk menjadi guru BK itu kompetensi apa saja yang harus kita capai. Setidaknya kita bisa uraikan dan kita bisa ketahui kompetensi apa yang harus kita miliki sebagai guru bimbingan dan konseling ya. Sehingga kompetensi itu bisa kita raih melalui planning yang bisa kita dapatkan kompetensinya. Nah, nanti di slide akhir saya akan menunjukkan seperti apa cara menyusun planning agar kita itu bisa berjalan. Lalu yang kedua, terbuka untuk belajar ya. Nah, jadi karena peran kita sebagai mahasiswa tentu harus belajar ya. Karena tugas dari mahasiswa itu bukan nongkrong-nongkrong, bukan nonton-nonton bioskop ya, bukan mondar-mandir ke sana ke sini atau bepergian ke sana ke sini, tetapi sebagai mahasiswa itu harus terus belajar. Kenapa? Karena apalagi pada abad 21 ini kita diberikan banyak tantangan ya, mana kita harus mempunyai kompetensi yang ada pada abad 21 ini. Jadi untuk mencapai itu
kita harus butuh belajar dengan intens, tidak lagi belajar itu setengah hati ya. Jadi kita harus belajar dengan intens, karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, dari hasil observasi atau penelitian yang sudah pernah saya lakukan, menunjukkan bahwa guru bimbingan dan konseling cenderung tidak berjalan tupoksinya dengan sebagaimana mestinya. Karena dari penelitian yang saya lakukan itu memperlihatkan bahwa banyak guru bimbingan dan konseling itu yang tidak kompeten. Nah, ternyata ketika diselusuri kenapa tidak kompeten, ternyata pada masa kuliah dulu guru-guru itu tidak belajar dengan baik. Jadi, Anda sebagai mahasiswa, kalau ingin menjadi guru BK yang profesional, maka jangan pernah bosan untuk belajar. Dan harus belajar. Karena apalagi yang mahasiswa yang merantau ya. Mahasiswa yang merantau itu dikirimkan ke Medan untuk kuliah ya. Untuk belajar. Bukan untuk yang hal-hal yang lain ya. Karena banyak mahasiswa saya juga pernah lihat banyak mahasiswa yang pada waktu kuliah itu tidak serius ya, sehingga kompetensi-kompetensi itu tidak didapatkannya. Nah, ketika sudah jadi alumni, bingung untuk menjalankan tupoksinya, karena pada waktu masa kuliah dia tidak belajar secara serius. Nah, maka supaya kualitas hidup sebagai mahasiswa program studi bimbingan konseling agar supaya berkualitas, maka yang kedua harus terbuka untuk belajar. Bagaimanapun harus belajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Nah, jadi ini salah satu bagian dari agar Anda berkualitas hidupnya sebagai mahasiswa BK, harus selalu meningkatkan keterampilan. Karena dalam meningkatkan keterampilan ini perlu ya mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Ini seperti yang ada di slide ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Anda sebagai mahasiswa jangan menghabiskan waktunya untuk nongkrong, tetapi coba carilah di media sosial bentuk-bentuk pelatihan-pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi Anda sebagai guru BK. Banyak sekarang pelatihan-pelatihan yang berbasis online ya, dan itu gratis, tidak berbayar. Nah, itu adalah peluang bagi mahasiswa untuk supaya bisa meningkatkan keterampilan di dalam kompetensinya. Nah, jadi silakan nanti setelah kegiatan ini Anda persiapkan planning untuk bagaimana cara meningkatkan keterampilan dengan mengikuti berbagai bentuk-bentuk pelatihan konselingnya. Lalu selanjutnya yang keempat, nah ini konsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, jadi karena kita sudah lelah belajar, maka jangan lupa memakan makanan yang bernutrisi.
Sebab kegiatan belajar itu kan menguras pikiran yang lebih intens ya. Kalau konsumsi makanan kita itu tidak bernutrisi, maka akan terjadi berbagai hal ya. Ada teman saya, saking kan giatnya dia belajar, sampai makan pun lupa, sehingga datang penyakit, datang berbagai penyakit. Asam lambung lah, lalu sering pusing lah, sakit menelan lah, lemas lah, penyakit diabetes lah. Nah, banyak ya. Jadi kita melakukan aktivitas itu harus mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Seperti yang kita lihat di layar, ini adalah bagian dari makanan-makanan yang bernutrisi ya. Jadi jangan Anda giat belajar tetapi makannya makan ikan asin terus ya. Jangan seperti itu ya. Atau makan telur dadar aja bagi anak kos ya. Kalau enggak telur dadar pakai kecap, dah cukup ya. Itu belum bernutrisi itu. Coba lengkapi dengan makanan-makanan yang seperti kita lihat di layar ini. Lalu yang kelima, itu harus rutin berolahraga. Ayo, siapa yang jarang berolahraga ini? Ayo, Ibu Nur di sini. Atau Aini, gimana ini? Ini lagi. Rata-rata kayaknya jarang olahraga. Jarang olahraga ya. Nah, jadi untuk supaya hidup kita itu berkualitas ya, maka salah satunya adalah kita harus rajin olahraga. Kalau bahasa kampung saya pinomat ya. Pinomat itu olahraganya paling enggak itu 10 sampai 15 menit. Banyak jenis-jenis olahraga yang bisa kita lakukan ya. Apalagi sekarang kan sudah banyak tutorial-tutorial di YouTube ya. Nah, saya salah satunya itu penggemar ini. Nah, kalau saya olahraga, saya akan buka YouTube yang ini ya. Jadi banyak ini tutorial-tutorial olahraga yang bisa kita manfaatkan untuk kebugaran tubuh kita. Karena bagaimanapun ketika Anda sebagai mahasiswa mengikuti perkuliahan, kalau tidak berolahraga nanti akan terjadi hal-hal yang aneh di dalam kelas ya. Aneh itu maksudnya itu ada yang mengantuk ya, tidak semangat. Tapi kalau kita berolahraga, itu semangatnya sangat luar biasa. Bahkan ngantuknya itu hilang ya. Nah, jadi salah satu untuk supaya hidup itu berkualitas, maka lakukan olahraga. Pinomat 10 sampai 15 menit. Oke. Nah, selanjutnya yang keenam, bekerja dan menikmati hidup ya. Nah, maksudnya adalah walaupun nanti Anda melakukan banyak aktivitas perkuliahan, tetapi jangan lupa healingnya. Ini kegiatan sekarang, ini sekalian healing nggak ini? Enggak kayaknya, Pak. Oh enggak? Ya Bu Sandra, seharusnya sekalian healing ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Belajar juga di sana ya? Iya, Pak. Ya, nanti sempatkanlah. Mana tahu ada di sekitar situ tempat-tempat healing ya.
atau tempat-tempat cuci mata yang bisa membuat pikiran kita itu menjadi bahagia ya. Nah ini, jadi kerja boleh kerja, tetapi jangan lupa healing. Nah, kalau tidak healing, nanti kita hidupnya agak apa ya? Miring gitu, Pak. Agak miring. Iya. Dan healing itu kalau bisa healingnya healing yang sangat fokus ya. Jangan nanti ketika healing masih kepikiran tugas kuliah ya. Jangan. Kalau healing itu ya waktunya healing. Segala tugas kuliah, segala beban-beban yang ada di perkuliahan disimpan dulu. Nah, silakan Anda melakukan healing dengan fokus. Oke. Lalu yang ketujuh, yang terakhir ya, pandai bersyukur. Nah, ini yang lebih penting. Nah, jadi kita dilahirkan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk menyembah Allah ya. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu datangnya dari Allah. Kekuatan kita, kepandaian kita, dan semua yang diberikan Allah itu harus kita syukuri. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Ya, banyak macam ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan ya. Ya, di pagi hari itu sebelum melakukan sholat subuh, Anda harus bangun jam 4 subuh untuk melakukan ibadah sholat tahajud ya. Nah, itu salah satu obat yang paling manjur supaya kita mendapatkan atau menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu silakan Anda nanti sholat berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, yang perempuan di rumah. Dan setelah sholat subuh, kembali lagi saya sampaikan bahasa kampung saya, pinomat atau paling enggak buka Al-Quran dan baca paling sedikit 1 lembar ya, 1 lembar atau 2 lembar paling sedikit. Jadi itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita ya, sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Jadi ini adalah sebenarnya modal utama supaya hidup kita menjadi berkualitas.